semua, kembali lagi di channel saya. Untuk hari ini kita akan nge-review bukan yang BMW, tapi yang mobil sebelahnya, yaitu Mercy W210 tipe E260 facelift. Oke teman-teman, jadi ini adalah W210 atau orang bilang New Ice tipe E260 facelift dan trimnya Elegance. Mirip seperti 210 yang waktu lalu pernah saya review. Dan untuk kali ini saya nge-review mobil ini karena sebenarnya teman dan tetangga ngejual mobil ini. Jadi ya sekalian kita review aja. Ini untuk interiornya ini warna grey dan benar-benar semuanya dalam kondisi oke. Jadi kalau yang di bagian odometer, teman-teman bisa lihat ya, odometernya tuh dia cuman 88.600, jadi low kilometer banget. Terus overall interior tuh masih gres banget, electric seat. Head unit masih pakai yang tape Mercy single din, dan transmisi Matic, pastinya Matic. New Ice yang facelift semuanya Matic, nggak ada yang manual. Dan untuk yang facelift itu steering wheelnya udah ada tombol-tombol untuk pengaturan audio. Jadi misalnya teman-teman mau ngatur volume, semuanya bisa dari sini. Dan seperti biasa, untuk Mercy yang tahun-tahun serupa, saya akan menyarankan selalu teman-teman ngecek bagian bawahnya nih. Kenapa bagian bawah ini? Biasanya trim bagian sini nih udah mulai patah-patah dan nggak rapi. Kalau 202 biasanya retak. Kalau ini karena soft touch mungkin nggak kelihatan dan kayaknya lebih tahan banting. Cuman ya teman-teman lihat aja kondisinya, jangan sampai terlalu buruk gitu. Dan teman-teman usahakan lihat-lihat trim yang samping-samping nih, ini jangan sampai hilang atau misalnya pecah dan hilang gitu ya. Kalau misalnya retak masih bisa diperbaiki, tapi jangan sampai teman-teman habis untuk memperbaiki bagian-bagian seperti ini. Karena kalau kita udah bicara Mercy nih, apalagi udah tipe New Ice, S-Class, itu bagian-bagian trim ini harganya mahal banget. Jangan sampai teman-teman habis uang hanya untuk memperbaiki trim-trim yang bermasalah. Dan kalau di Mercy ini teman-teman bisa lihat spionnya udah elektrokromatis ya teman-teman, bukan yang day and night view yang masih pakai cantelan-cantelan. Nah, untuk interiornya sendiri, bagian belakangnya teman-teman bisa lihat dia udah ada AC. Jadi benar-benar setara kayak seri 5. Dan kalau dari belakang kita bisa lihat plafonnya sendiri dalam kondisi oke. Ada armrest dan headrest yang dioperasikan dengan vakum. Tombol vakumnya di depan di central console seperti itu. Kita masuk ke daerah ruang mesin. Nah, ini adalah mesin M112 Mercedes-Benz. Mesinnya V6 6 silinder dan businya bukan cuma 6 tapi businya ada 12. Jadi ada 6 busi di sisi sebelah driver dan ada 6 busi di sisi sebelah penumpang. Dan ignition coilnya memang 6, tapi dari tiap ignition coil ini ada 2 kabel ke busi atas dan busi bawah. Dan mumpung kita lagi bahas M112, nanti saya juga akan buatkan vlog terpisah mengenai 5 hal yang mesti diganti kalau teman-teman ngambil Mercy mesin M112 supaya nggak problematik. Tapi overall teman-teman harus lihat di mesin M112 ini, pastikan bahwa mesinnya nggak pernah overheat. Cari taunya dari mana, teman-teman lihat jalur-jalur selang, pastikan bahwa nggak ada rembes-rembesan air radiator. Temperatur mesin waktu di starter juga
waktu di starter, waktu dipakai juga harus berkisar di antara 80 sampai 90 derajat, karena operating temperatur mesin M112 ini lebih rendah daripada mesin 4 silinder atau 6 silinder Mercy kebanyakan. Jadi idealnya mesin V6 ini, V6 ini idealnya berada di 80 sampai 85 derajat. Dia lebih rendah daripada mesin 4 silinder yang temperaturnya kurang lebih ada di 90-an derajat. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini tangki coolantnya, dan kelihatan banget bukan pakai air biasa ya, pakai air coolant karena warnanya sini warnanya sendiri kehijauan. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa air radiator yang dipakai tuh usahakan coolant. Meskipun kalau misalnya air biasa itu nggak akan menjadi terlalu masalah, karena blok mesin M112 ini aluminium. Beda sama 6 silinder pre-facelift yang inline 6 M104 di mana blok mesinnya itu masih blok mesin besi. Kalau air radiatornya pakai air biasa itu teman-teman hati-hati aja karena ada potensi untuk kemungkinan keropos. Dan di mesin M112 ini masih pakai single electric fan seperti W202, C230 atau C240. Modulnya juga sama, modulnya sama persis. Lokasinya ada di bawah, di balik fender liner sebelah sini. Modul yang mengatur kecepatan dari electric fan ini. Jadi secara keseluruhan electric fan ini teman-teman pastikan jangan sampai di jumper-jumper. Tahu jumpernya dari mana? Ketika kunci kontak dalam posisi on, dia udah nyala duluan. Mesin belum di starter dia udah nyala duluan, dan atau dia cuman bisa nyala kalau misalnya terhubung dengan AC. Kalau misalkan AC tidak menyala, dia nggak akan pernah menyala juga meskipun temperatur udah sampai 80-an atau 90-an derajat. Itu tandanya modul extra fan ini udah di jumper, dan pengaturan cooling system dari Mercy akan berantakan kalau misalnya modul fan ini udah di jumper. Dan ketika teman-teman mau balikin dalam kondisi seperti semula, itu akan jauh lebih repot karena teman-teman harus wiring ulang sesuai dengan modul yang terpasang. Nah, untuk mesin M112 ini sedikit unik ya teman-teman, karena di sini ada kabel gas. Kabel gasnya itu ke pedal gas, tapi di sini juga ada throttle position sensor. Jadi kabel pedal gasnya memang nyambung dari sini, tapi di sini ada sensor yang nanti diteruskan ke throttle body di belakang sini. Jadi elektronik nih throttle bodinya. Lucu aja, biasanya kan throttle position sensor berada di samping throttle body. Kalau yang ini enggak, throttle position sensornya berada di sini. Pedal kabel gasnya masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, gantinya masih lebih gampang ketimbang teman-teman harus buka throttle yang di belakang sana. Cukup bagus sih dari segi ergonomisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah di ruang mesin juga, teman-teman cek level olimetiknya. Biasanya kalau Mercy itu level olimetiknya tertutup, dipsticknya nggak ada. Teman-teman harus beli dipsticknya terpisah, dan lubang dipsticknya itu tertutup dengan kuncian yang katanya sekali pakai, meskipun nggak sekali pakai juga. Nah, saya akan tunjukin teman-teman gimana caranya ngecek oli transmisi di dalam sini. Kunci ini nih teman-teman, ini dikeluarin. Kita pakai kunci ini untuk mendorong pinnya ke bawah, dan teman-teman terima dari bagian bawah juga. Ini diambil, terus dibuka. Baru teman-teman gunakan dipstick yang dijual online untuk melihat level olimetiknya. Nah, itu kelihatan ya teman-teman, olimetiknya full. Setelah itu teman-teman tutup lagi seperti biasa. Baru pakai klip ini untuk menguncinya dari atas. Teman-teman cukup masukin klip ini, dorong sampai bunyi klik. Dan
lastly but not the least, kita harus selalu ngecek bagian aki. Nah, sorry, bukan bagian aki, ban serep. Karena kalau W210 akinya itu ada di bawah jok belakang mobil. Bagasi adalah tanda pertama mobil bakalan keropos atau enggak. Kalau bagasi dalam kondisi bagus, besar kemungkinan mobilnya juga tidak keropos. Dan selain teman-teman ngolong gitu ya, teman-teman kita pasti ngolong juga nih. Kita bisa lihat ke bawah kondisinya keropos atau enggak. Dari samping-samping juga kita lihat. Tapi kalau secara body, kita mesti lihat bagian belakang ini. Kenapa? Karena ada kasus-kasus di mana karet-karet kaca itu getas dan air rembes ke dalam. Ketika air rembes ke dalam, jatuhnya ke bagian bagasi ini. Dan kalau sampai air masuk ke dalam mobil, maka keropos dari mobil itu disebabkan dari bagian dalam mobil dan bukan dari bagian luar. Jadi teman-teman harus perhatikan bagian-bagian bagasi seperti ini, pastikan tidak ada air yang masuk, misalnya karena karet-karet bagasinya getas atau karet kaca getas sehingga air masuk gitu ya. Teman-teman pastikan bahwa kondisi bagasi dalam kondisi bagus. Ini adalah salah satu cara paling mudah untuk ngecek mobil keropos atau enggak. Kalau bagasi dalam kondisi bagus, besar kemungkinan mobilnya tidak keropos. Terus ini juga nih, teman-teman lihat ya, ini tutup dongkrak. Ini tutup dongkrak. Nyari tutup dongkrak itu teman-teman sudah tidak mudah ya, dan tidak murah harganya. Tutup dongkrak satu set, kalau yang bentuknya kotak untuk Mercy New Ice dan 202 itu harganya 2 jutaan. Nggak percaya teman-teman cek sendiri di marketplace, harganya 2 juta. Jadi banyak kasus dimana tutup-tutup dongkrak seperti itu hilang, termasuk 202 saya yang lama gitu kan. Dan nyari penggantinya itu susah. Susahnya bukan karena nggak ada barangnya, ada barangnya tapi mahal banget. Jadi untuk cari satu set tutup itu harganya 2 juta, dan ya rasanya nggak rela aja gitu kan teman-teman menghabiskan 2 juta untuk cover tutup dongkrak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak menghabiskan uang seperti itu, ya gimana ya, yang nggak enak juga dilihat gitu kan mobilnya. Oke teman-teman, itu aja untuk review 210 dan apa aja yang mesti dicek begitu mencari 210. Mobil ini dijual oleh teman saya dan dia buka harga 145 nego. Teman-teman bisa kontak dia di informasi yang saya berikan di bawah. Untuk masalah pajak, mobil ini baru banget diperpanjang pajaknya bulan Agustus 2023. Teman-teman bisa lihat nih platnya ya, platnya nih. Platnya bulan 8 2023. Jadi memang mobil ini adalah mobil yang dipakai untuk harian pulang pergi Jakarta. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog singkat kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.